Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Transformasi digital menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang ada. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses adaptasi tersebut, serta terus mendorong pemerataan dan percepatan transformasi digital nasional. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi digital. Program literasi digital memberikan edukasi dengan menggunakan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar utama literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Program literasi digital direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui pelatihan setiap tahunnya yang menjangkau hingga kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Literasi digital merupakan salah satu kecakapan yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau mendapatkan peluang baru yang muncul yang diakibatkan oleh shifting teknologi yang ada saat ini. Kecakapan literasi digital yang baik juga diharapkan dapat menghantar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya, dan tentram dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi layanan yang memanfaatkan internet. Tahun 2021, indeks literasi digital Indonesia adalah 3,49 dari skala 1 sampai 5. Ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya. Antara lain, perbaikan terjadi pada pilar digital culture dan digital skill. Tetapi ada penurunan juga pada pilar digital ethics dan digital safety. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya baru yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pola KKN, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Target 250.000 masyarakat terliterasi digital melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, perguruan tinggi dapat tercapai sebelum tahun 2022 berakhir. Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari pejabat di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak, sehingga literasi digital sektor pendidikan dapat terlaksana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kualitas masyarakat agar semakin cakap digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang untuk teman-teman semuanya sudah hadir pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu narasumber juga peserta yang sudah hadir hari ini. Saya mau nyapa dahulu tadi di narasumber kedua dan ketiga. Setelah saya nanti ada Ibu Nurul Aini, kemudian ada Bapak Rusman Jamal, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Kemudian tak terlupakan juga teman-teman, adik-adik, kawan-kawan dari UNU Sidoarjo yang ada di Sidoarjo. Saya ucapkan selamat datang juga di webinar literasi ini, dan tentunya sudah ada beberapa peserta juga yang join pada hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya akan langsung untuk share screen materi saya pada pagi hari ini, siang hari ini gitu ya, tentang digital skill problem solving dalam tema besar kita, yaitu aktualisasi Pancasila. Baik, ini oke. Masih loading ya untuk semuanya. Nah,
Siang hari ini saya mendapatkan amanah untuk memaparkan, untuk diskusi ini bersama teman-teman semuanya mengenai materi yang pertama, yaitu tentang digital skill atau kecakapan digital. Ya, bagaimana kita menggunakan kecakapan kita untuk memecahkan masalah dalam problem solving, gitu ya, untuk tema besar kita aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital. Sebelum masuk lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Febriana, biasa dipanggil Rizky. Saat ini saya kesibukannya adalah menjadi Head of Mentor di Kaizen Room. Kaizen Room adalah salah satu lembaga pelatihan public speaking, soft skill, dan juga human capital development yang ada di Jakarta. Saat ini teman-teman kalau misal mau tahu apa aja itu kegiatan Kaizen Room, gitu ya, teman-teman bisa kepo di Instagramnya Kaizen Room atau di Google juga ada. Kemudian saya juga pandu di Digital Indonesia, salah satu program inisiasi dari Kementerian Kominfo. Kemudian saya juga business coach di Rumah Siap Kerja, salah satu program inisiasi dari Bapak Sandiaga Uno. Kemudian dulunya kurang lebih selama 4 tahun saya bekerja di salah satu program pelatihan juga dari Google Indonesia. Kemudian saat ini saya juga mempunyai kesibukan lain yaitu sebagai dosen praktisi di kampus Merdeka gitu ya. Jadi ngajar beberapa kampus juga begitu. Nah, teman-teman kalau mau terhubung dengan saya boleh banget untuk follow Instagram saya di @rizkikifebriana, atau jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut nih kegiatan dari Pandu Digital, mau mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dari Pandu Digital, silakan langsung Instagram dari Pandu Digital Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman itu tadi kenalan saya langsung lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, teman-teman nih, pasti karena pembahasan kita adalah era digital, pasti nggak lepas dia namanya digitalisasi ini ya. Salah satu saya menemukan sebuah data gitu ya, di mana ini penelitian dari We Are Social tahun 2022 bulan Februari kemarin gitu ya. Mereka memberikan suatu hasil penelitian di mana kita tahu bahwa sekarang ini gitu ya sudah ada total internet user yang ada di Indonesia sebesar 204 juta jiwa. Di mana jika di rata-rata persentase dari populasinya sekitar 73,7%. Jadi nih teman-teman semuanya ya, hampir 75% masyarakat di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet gitu ya. Hampir semuanya meskipun belum 90% gitu ya, masih ada di daerah-daerah tertentu atau masyarakat di wilayah tertentu yang belum terkoneksi dengan internet. Nah, jika di rata-rata juga, apalagi di kota-kota besar ya, seperti di Sidoarjo, Surabaya, katakanlah Jakarta, dan juga kota-kota lainnya, bahwa di rata-rata nih, penggunaan internet kita sehari-hari itu sudah mencapai hampir 9 juta, 9 jam gitu ya, 8 jam 35 menit kalau di rata-rata. Mungkin teman-teman sini masa sih Kak, kayaknya saya nggak ngerasa deh saya bisa sampai 8 jam dalam menggunakan internet gitu ya. Padahal kalau dihitung-hitung gitu ya, meskipun kita cuma buka tutup, tapi ternyata hasil ataupun rata-rata dari penggunaan handphone kita itu bisa lebih dari 8 jam gitu ya. Dan rata-rata semuanya menggunakan mobile phone atau smartphone gitu ya. Mungkin hanya sedikit orang yang menggunakan laptop ataupun tablet gitu. Nah, dari angka inilah di mana kita tahu bahwa internet saat ini sudah jadi salah satu kegiatan, salah satu kebutuhan primer gitu ya. Perkembangan internet yang sudah sangat masif saat ini, teman-teman semuanya, sedikit banyak merubah kebiasaan kita. Kebiasaan apa tuh, Kak? Nah, teman-teman pasti masih ingat kan kalau dulu nih kita ketika ingin diskusi, ingin meeting gitu ya, ingin sekedar ngobrol gitu ya, bahkan kita bersekolah, teman-teman dulu mungkin kuliahnya gitu ya, harus datang ke tempat kuliahnya gitu ya, harus bertemu temennya, dosennya gitu ya. Tapi sekarang didukung dengan juga adanya pandemi gitu ya, memaksa kita untuk mengurangi aktivitas kita di luar gitu ya, aktivitas online kita berkurang, memanfaatkan aktivitas online kita gitu ya, hanya bertatap muka melalui dunia maya. Akhirnya terciptalah sebuah kebiasaan baru, di mana sekarang ini kita menjadi lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan via online, seperti itu. Nah, dari sinilah muncul kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku baru, behavior baru, dan juga norma-norma yang mungkin dulu tidak ada, gitu ya, belum muncul, saat ini akhirnya muncul. Seperti kalau misal di Zoom gitu ya, ketika ada meeting, kayaknya norma untuk menyapa, menyalakan kamera itu dalam nomor santun yang saat ini tercipta dari kebiasaan tersebut gitu ya. Kalau dulu mungkin kita nggak membayangkan karena kita merasa kalau di dunia maya kita tuh kan nggak ketemu langsung gitu ya, nggak bisa bertatap muka langsung, nggak tahu orangnya seperti apa, jadi rasanya nggak perlu deh kayaknya kalau kita terlalu sopan gitu ya. Nanti mungkin akan dibahas oleh narasumber ketiga tentang etika, bagaimana kita di dunia digital pun kita tetap punya etika.
matematika seperti itu. Nah, dari kebiasaan baru inilah gitu ya, kita yang harus tetap memiliki jiwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tetap kita amalkan supaya apa? Perkembangan digital yang terjadi saat ini tidak menjerumuskan kita pada suatu kegiatan yang negatif gitu ya. Nah, era digital merupakan suatu kondisi. Ya, kalau misal teman-teman masih bingung apa sih Kak hubungannya era digital dengan Pancasila gitu ya, kita jelaskan satu-satu gitu ya teman-teman. Era digital merupakan suatu kondisi zaman atau kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Gitu ya. Jadi era di mana kita tuh semuanya kegiatan kita dibantu oleh digital gitu ya, karena kebutuhan juga, perkembangan zaman juga dan lain sebagainya. Nah, kecanggihan teknologi dapat membantu setiap aktivitas manusia. Namun, pesatnya perkembangan teknologi memerlukan fitur untuk menyaring informasi yang baik dan juga informasi yang buruk gitu ya. Ketidakhati-hatian dan juga kebebasan dalam menyikapi teknologi memungkinkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai moral dan Pancasila. Jadi, ini harus kita hati-hati teman-teman. Teman-teman di Universitas para generasi muda yang cakap digital tentunya sudah tidak asing ya dengan teknologi digital. Namun, yang harus kita hati-hati adalah ketika kita menerima terpaan teknologi yang sudah sangat masif gitu ya, kadang kita lupa untuk memfilter gitu ya, bagaimana kita menyikapi teknologi ini jangan sampai mengurangi dari dasar-dasar nilai Pancasila kita. Kemudian, aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatannya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi suatu tindak lanjut gitu ya dari suatu nilai yang kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau diterjemahkan ke dalam aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi gimana caranya ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari kita yang sudah sangat terkoneksi dengan digital tetap mengandung nilai-nilai Pancasila dan juga norma-normanya gitu ya. Mungkin saya tidak akan terlalu fokus untuk membahas satu-satu detail dari nilai Pancasila gitu ya, karena itu nanti mungkin akan lebih dibahas oleh narasumber selanjutnya. Saya akan fokus bagaimana kita sebagai masyarakat digital punya kecakapan digital dan kita bisa menyelesaikan masalah kita dalam kecakapan digital namun tetap dalam unsur atau koridor dari Pancasila tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi era digital sudah seharusnya ikut andil dalam melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan digital kita seperti membuat konten, berkomunikasi hingga transaksi di dunia digital yang tetap berpegang pada nilai Pancasila gitu ya, karena kita adalah sebagai generasi yang cakap digital, berarti kita juga harus mempunyai kriteria seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita runtuh lagi dari awal tadi gitu ya teman-teman semuanya, ada yang namanya kecakapan digital. Jadi kan kita udah tahu nih nilai aktualisasi Pancasila itu seperti apa, era digital itu seperti apa gitu ya. Nah kan kita butuh kecakapan nih, karena kalau kita nggak cakap digital, kita tuh bisa sembrono gitu ya. Kita bisa seenaknya ketika ada era digital, kita memanfaatkan secara maksimal tapi tidak sesuai jalannya. Nah makanya kita butuh kecakapan digital. Kecakapan digital sendiri adalah kita dinilai mampu gitu ya untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dalam landscape digital ya, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, media sosial, bahkan sampai ke dompet digital juga transaksi digital seperti itu. Nah, intinya adalah kita ketika menggunakan beberapa perangkat digital yang nanti mungkin akan bahasanya kita membuat konten dan lain sebagainya, kita tidak hanya cukup untuk mengetahui, tapi kita juga memahami dan juga menganalisa. Nah, dari beberapa hal itulah gitu ya, saya simpulkan beberapa digital skill yang perlu kita punya gitu ya, dalam halnya tadi mendukung terjadinya era digital yang sesuai nilai-nilai Pancasila gitu ya. Yang pertama adalah berinovasi untuk hasil karya yang lebih baik gitu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi milenial nih, adik-adik di Universitas Sidoarjo, mungkin sebagian generasi Z juga kali ya, dan juga generasi Alpha mungkin beberapa juga. Nah, teman-teman di sini mungkin akan dituntut untuk terus berinovasi, terus kreatif gitu ya, dalam halnya membuat konten, melestarikan budaya Indonesia. Gimana caranya kita punya karya yang lebih baik lagi gitu ya. Kak, kalau misal nih saya Kak ternyata ikut ekstra, kalau di SMA ekstrakurikuler ya, kalau di kuliah itu apa ya namanya ya, misal kegiatan mahasiswa tari gitu ya misal. Nah, kita
ketika saya membuat karya gitu ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara gitu ya, saya tidak cukupkah untuk melakukan satu tarian yang memang sudah monoton, misal seperti itu. Saya berinovasi bagaimana caranya karya yang saya tampilkan nanti itu bisa lebih baik lagi ke akhirnya memancing wisatawan untuk datang ke Indonesia dan lain sebagainya gitu ya, memperkenalkan budaya Indonesia. Kemudian mencoba hal baru yang memiliki tantangan besar. Misalnya teman-teman nih adik-adik di sini yang sudah terbiasa untuk membuat satu proyek gitu ya dengan hanya hasilnya misal di sini ada yang teknik suka bikin karya ilmiah gitu ya. Teman-teman hanya selama ini berkutat pada teknologi yang hanya maksimal di nilainya 1 atau nilainya 2 gitu ya. Nah, teman-teman dituntut untuk bisa menghasilkan 3, misal seperti itu. Nah, teman-teman gimana caranya nih punya spirit untuk mencoba tantangan baru gitu ya. Bagaimana semangat dari Pancasila ini gitu ya, bagaimana orang Indonesia ini bisa terus bersaing di kancah internasional seperti itu. Kemudian menemukan masalah baru lalu mencari tahu cara menyelesaikannya gitu ya. Kadang nih ya adik-adik orang-orang milenial itu kan karena dimanjakan oleh teknologi, kadang mereka malas atau sedikit tidak tertarik dengan masalah baru. Masalah baru itu bukan maksudnya kita cari masalah ya, bukan. Itu negatif gitu ya. Tapi ini lebih kepada gimana caranya ketika kita sudah di zona nyaman gitu ya, kita mencari tantangan apa lagi ya, problem baru apa ya yang bisa saya selesaikan gitu ya. Kemudian berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, udah nggak zamannya gitu ya. Ingat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita menjadi lebih baik gitu ya. Berbeda-beda juga gitu. Jadi udah nggak zamannya misal pasti di Indonesia Sidoarjo terdiri dari beberapa suku bangsa. Pasti ya, pasti anak kuliah di situ nggak orang Sidoarjo doang dong. Pasti ada dari Merauke, ada Pulau Kalimantan, orang Sunda, orang Batak dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misal teman-teman ternyata masing-masing dari temannya memiliki kelebihan sendiri gitu ya. Ketika kita bikin kelompok untuk karya ilmiah dan lain sebagainya, wah ini salah satu keuntungan nih Kak kalau kita berkolaborasi karena akan makin banyak ide-ide keren, ide-ide gila nih dari teman-teman yang masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri seperti itu ya. Kemudian mengakui kekurangan lalu belajar dan juga dari pengalaman gitu ya. Jadi teman-teman sudah bukan waktunya lagi ketika kita gagal terus kita oh ya udah deh saya gagal Kak, saya nggak akan mencoba hal baru lagi gitu karena menurut saya ya udah berarti bukan saya passion di situ. No, kegagalan itu pasti teman-teman, tapi menyerah itu yang tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mengalami suatu kegagalan, kekurangan, ya udah jadikan suatu batu loncatan untuk lebih maju lagi, lebih naik lagi ke dalam taraf yang lebih tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang nih kan dari tadi saya udah ngomong ya, saya juga pengen nih dapat tanggapan dari 157.000 mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Boleh nih kan ada bapak-bapak dosen juga, ada para staf. Mungkin di sini saya mau tanya dulu nih kepada adik-adik gitu ya, adik-adik dari Universitas Sidoarjo, udah tahu belum kalian nanti mau jadi apa gitu ya. Tadi kan udah saya jabarkan nih kecakapan apa yang perlu kita penuhi, perlu kita tanamkan gitu ya. Ini balik deh ke diri teman-teman masing-masing. Kira-kira suatu saat nanti atau di masa depan gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi sudah sangat masif saat ini, kira-kira teman-teman udah tahu belum nanti tuh mau teman-teman mau jadi apa? Kayak gitu Kak, saya mau jadi web developer atau Kak mau saya jadi game teman-teman, atau Kak saya mau jadi seorang penari internasional yang akan membawa tarian-tarian dari Indonesia. Misal boleh juga gitu ya teman-teman, tidak ada yang salah. Ini saya juga pengen tahu aja nih teman-teman kira-kira di masa depan tuh pengen jadi apa sih, udah tahu belum sih nanti mau ngapain gitu. Yuk ayo, ini 160 juta peserta hari ini ya. Nih, saya absen deh satu-satu nih. Ayo. Ada Kak, ini ada kelas-kelasnya ya, 19A, 19 berapa lagi nih ya. Ayo, Kak Ika Laila, Kak Inayatul, Kak Novia, Kak Nur, Kak Ria, Kak Faradila. Tadi ada juga cowok-cowok nih, Kak Arif, Kak Jessica, Kak Tia, Kak Aizatul, Kak Afni, ya ini mohon maaf ya kalau Bapak Ibu dosen udah saya sebutkan, tapi saya bilangnya Kak, nggak apa-apa lah ya, biar kita sama-sama muda ya. Kemudian ada Kak Dea, Kak Daniel, Kak Faizatul, ayo siapa lagi nih yang belum saya sebutkan? Oke, ada nih Kak Dea Rizky mau jadi guru SD, Kak. Wah, keren banget, mulia sekali ya, karena memang profesi guru adalah salah satu profesi yang memang sangat mulia dan juga sangat keren. Oke, ada lagi nih Kak Nurul Fitriah,
guru TPQ dan juga pegawai kantor. Wah, Masya Allah, Kak Nurul ya, selain jadi pegawai kantor, ternyata Kak Nurul juga punya side hustle atau punya ketertarikan lain gitu ya sebagai guru TPQ. Oke, TPQ ya. Yang lainnya masih malu-malu atau masih kepikiran ya, atau belum kepikiran mau jadi apa, nggak apa-apa. Sambil menunggu saya lanjutkan ke slide berikutnya ya, tapi nggak apa-apa nih teman-teman, tetap isi aja ya. Barangkali ternyata ada yang sama cita-citanya, terus oh kita sama nih, berarti nanti kita bisa kolaborasi ya, misal kita mengembangkan salah satu teknologi yang bisa dikembangkan untuk masa depan gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau teman-teman misal masih bingung nih, belum tahu mau jadi apa nantinya ya, Kak, saya masih bingung deh, Kak, saya masih ngapalin rumus-rumus, atau saya mau ngapalin materi kuliah saya, misal seperti itu. Gak apa-apa teman-teman ya, sambil merancang masa depannya ingin jadi apa, teman-teman boleh bekali dirinya untuk tahun 2025 nanti, atau beberapa tahun ke depan ketika teman-teman lulus nanti, 10 skill yang harus teman-teman terapkan dan pelajari dari sekarang. Apa aja sih, Kak? Yang pertama ada analytical thinking dan juga innovation. Bagaimana teman-teman berinovasi gitu ya, memiliki analytical thinking yang bagus untuk memiliki rencana-rencana masa depan yang keren. Kemudian ada active learning and learning strategic. Jadi teman-teman udah nggak zamannya kalau mau belajar tuh nunggu-nungguan gitu ya. Jangan yang namanya di kelas, aduh temanku nggak ada yang nanya deh, kayaknya aku nggak usah nanya gitu ya. No, kalau misal teman-teman nggak tahu ya udah tanya. Kalau teman-teman masih kurang belajarnya, silakan ke perpus, silakan belajar dari e-book gitu ya, karena sekarang serba teknologi saat ini gitu ya, serba mudah gitu teman-teman bisa belajar dari manapun. Kemudian complex problem solving kayak tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian critical thinking and analysis, benar teman-teman ketika mendapatkan berbagai terpaan berita dan juga berbagai terpaan sumber-sumber informasi yang datang dari manapun, teman-teman tetap punya analisis yang baik gitu ya, critical thinking yang baik supaya nggak semuanya langsung ditelan bulat-bulat gitu ya. Kemudian creativity, leadership and social influence, bagaimana sekarang anak muda dituntut punya leadership yang bagus gitu ya, gimana punya social influence yang bagus, gimana cara kita punya beberapa keahlian khusus yang dimana bisa menunjang karir kita. Seperti kemudian teknologi use, monitoring control, kemudian teknologi design and programming. Nah, yang suka program-program nih, web developer, game developer, dan lain sebagainya, kembangkan bakatnya gitu ya. Kalau misal kuliahnya ternyata nggak sesuai jurusan, is okay, karena tidak ada ilmu yang sia-sia, teman-teman semuanya ya. Kemudian reasoning, problem solving, and interpretation. Jadi masih banyak lagi kalau teman-teman juga ternyata ada skill-skill lain yang tidak saya sebutkan di sini, nggak apa-apa, teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan passion-nya, seperti itu. Nah, berkaitan tadi, karena saya mention-nya adalah gimana teman-teman tetap memanfaatkan teknologi dengan baik. Misal, Kak, saya tuh emang suka banget bikin konten gitu ya. Tadi ya berkaitan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi sosial media itu nggak hanya digunakan untuk berkomunikasi atau untuk scroll-scroll aja, tapi teman-teman bisa mulai sekarang untuk memanfaatkannya dalam hal membuat konten di mana bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, langkah pertama nih, selain teman-teman punya skill, teman-teman juga soft skill gitu ya, teman-teman juga punya harus hard skill. Gimana teman-teman bisa menguasai beberapa editing simple gitu ya. Tools yang saya kenalkan pertama adalah Canva. Di Canva ini teman-teman bisa bikin konten gitu ya. Udah gak zamannya misal, oh ya Kak, besok tuh ada hari kebangkitan Pancasila, atau yang paling deket gitu ya, hari Oktober nanti gitu ya, atau 30 G30 SPKI. Nah, teman-teman bisa nih bikin konten yang berkaitan tentang mengenang jasa-jasa pahlawan kita gitu ya, pakai flyer ataupun poster-poster sederhana, teman-teman bisa gunakan Canva seperti itu. Nah, kemudian untuk mengedit foto, teman-teman ada gunakan Snapseed, dan sekarang udah banyak lagi, ini beberapa aja teman-teman, kalau ada yang di luar ini yang bisa teman-teman gunakan dan sudah terbiasa, teman-teman boleh gunakan juga. Kemudian ada untuk video ya ada VN, kemudian kalau untuk sumber ilustrasi teman-teman bisa gunakan Flippic, Pixel, kemudian Andro, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman ini tidak terbatas di sini, teman-teman silakan gunakan aplikasi yang sesuai dengan passion-nya teman-teman. Nah Kak, udah tahu nih saya mau bikin apa, terus udah tahu kontennya, udah tahu aplikasinya apa gitu ya, saya tertarik untuk, saya lebih suka bikin video deh Kak. Tapi kadang teman-teman tuh bingung, Kak, saya nggak tahu mau bikin apa ya, masalahnya adalah saya nggak tahu mau bikin apa Kak. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya Google Trend. Ini adalah salah satu aplikasi dari Google, di mana teman-teman bisa tahu trennya tuh apa sih gitu kan. Hari ini tuh orang-orang di dunia itu lagi ngomongin apa sih Kak gitu ya. Oh ternyata ini juga bisa teman-teman spesifikkan gitu. Misal, saya mau tahu aja di Indonesia lagi ngomongin apa. Nah, teman-teman bisa nanti settingnya itu, Indonesia aja deh lagi ngomongin ini. Oke, saya bikin konten berkaitan dengan itu. Seperti itu ya, teman-teman. Atau nih, teman-teman yang suka
dengerin Spotify, dengerin podcast gitu ya, tapi ingin yang berbobot gitu ya, memanfaatkan waktu luang gitu ya. Jadi biar kalau saya lagi nunggu jam kuliah gitu ya, ada inspirasi baru, ada manfaat baru yang saya rasakan. Nah, teman-teman bisa buka namanya Inspigo, ada di Play Store dan juga App Store. Ini adalah salah satu platform untuk semacam podcast, tapi di sini teman-teman bisa mendengarkan berbagai apa ya, tema-tema yang keren gitu ya. Misal nih teman-teman kalau yang suka dengerin Mbak Najwa Shihab nih, dia lagi bahas tentang judgment dan juga decision making gitu ya. Kemudian teman-teman kalau misal suka yang tentang entrepreneurship, teman-teman bisa nih nanti ketika aja entrepreneurship muda gitu ya, gimana cara manajemen yang bagus, kemudian bagaimana personal branding yang bagus gitu ya. Bahkan nih teman-teman yang suka baca buku tapi males baca buku fisik gitu ya, aduh Kak ribet bawa-bawa, saya cuma pengen baca tapi saya nggak ada waktu buat bacanya, pengennya dibacain. Nah, pas banget di Inspigo juga ada fitur namanya Inspibook, di mana teman-teman bisa mendengarkan orang membacakan buku itu buat teman-teman. Keren kan? Nah, silakan langsung di-download. Ini saya nggak promosi ya, tapi ini salah satu platform bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan inspirasi. Nah, kalau itu aduh Kak susah kayaknya deh, yang paling mudah adalah hal-hal yang sering saya temuin aja deh Kak, sosial media. Nah sekarang sosial media pun ternyata tidak hanya untuk sebagai media komunikasi, tapi juga bisa digunakan untuk media belajar. Gitu ya teman-teman, untuk tadi ya, gimana sih aktualisasi Pancasila yang saat ini digadang-gadangkan gitu ya, yang saat ini saya tahu, tapi gimana caranya supaya gitu ya, ketika nilai-nilai Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, saya ingin menampakkan keragaman budaya saya gitu ya udah belajar dari Pancasila, media sosial gitu ya. Dari TikTok nih, teman-teman pasti di sini semuanya punya TikTok ya, meskipun nggak upload video TikTok tapi pasti punya ya kan. Scroll-scroll bolehlah mulai sekarang gitu ya, buat video-video simple gitu ya, dalam halnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia, atau kita menyalurkan hobi teman-teman mungkin yang suka otak-atik programmer dan lain sebagainya. Dari Instagram juga bisa, di YouTube juga bisa. Jadi kalau teman-teman saat ini ya, zamannya udah bukan yang, aduh Kak, saya nggak tahu caranya bikin ini, saya nggak tahu cara bikin ini. Ada YouTube. Oke, semuanya bisa belajar dari sana teman-teman ya, tapi hati-hati lagi gitu ya, tidak semua sumber informasi itu benar, jadi dipilah-pilah lagi seperti itu. Nah, ini ya contoh-contohnya jenis-jenis konten yang bisa untuk referensi teman-teman gitu ya. Misal ini saya dapatkan beberapa dari Google, juga beberapa dari platform Kemendik juga gitu ya. Dimana sekarang ini sepertinya kayak dia lomba poster gitu ya, gimana gotong royong dalam keberagaman alam milenial gitu ya. Jadi milenial berjiwa Pancasila yang berkontribusi bagi negara. Wah, ini pasti anak UNU Sidoarjo banget nih ya, anak-anak milenial yang berkontribusi dalam berjiwa Pancasila untuk negara Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman nih, inspirasi-inspirasi seperti ini banyak sekali sumber-sumbernya dari Indonesia juga lainnya. Jadi harapannya nih teman-teman ke depannya ketika ingin terpaan era digital saat ini sudah sangat masif gitu ya, ingin tetap dalam koridornya, ya udah teman-teman jadi salah satu yang pertama kali gitu ya, harus dari diri sendiri gitu ya, untuk gimana caranya kemajuan teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bisa dari jenis kontennya, bisa dari meme, quiz, storytelling, education, FNQ, kemudian juga tanya jawab dan lain sebagainya. Itu banyak banget konten-kontennya, teman-teman bisa cari sendiri nantinya ya. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti di narasumber kedua dan ketiga bisa melengkapi kembali apa bahasan kita pada siang hari ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Kominfo dan kemudian Komunikasi juga Republik Indonesia, di mana sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk upload keseruan kegiatan kita pada siang hari ini di sosial media teman masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag dari Instagram @pandodigitalindonesia, dan boleh juga loh tag Instagram saya di @rizkyfebriana. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Hesti. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber pada siang hari ini ada Kak Rizky Ayu, ada Kak Rusman Nurjaman, dan juga Kak Hesti tentunya. Dan yang saya banggakan para peserta webinar kali ini yang kebetulan
mayoritas merupakan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Semoga nanti teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa khususnya bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana sih bercakap digital. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kecakapan digital ada 4 pilar sebenarnya, tapi hari ini kita bahas 3 pilar ya Kak. Yang pertama tadi sudah disampaikan sama Kak Rizky terkait dengan digital skill. Nah, kali ini bersama dengan saya akan membahas tentang digital culture atau budaya digital. Mohon izin share screen ya. Digital culture nanti khususnya kita akan membahas terkait dengan aktualisasi praktik baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Seperti yang tadi disampaikan oleh, mohon maaf, kita mungkin perkenalan dulu ya, meskipun ada beberapa dari peserta sudah kenal dengan saya. Mungkin salam kenal untuk kakak-kakak yang belum kenal saya dan juga narasumber yang lain. Nama saya Nurul Aini, saya punya nama beken. Nama beken saya Aan, biasanya teman-teman panggil saya dengan sebutan Bu Aan. Saya saat ini mengabdi di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mahasiswa saya ini calon-calon guru, Kak. Saat ini saya juga menjadi narasumber literasi digital nasional tahun 2022. Mungkin teman-teman juga bisa nanti berkenalan dengan saya lebih lanjut melalui Facebook saya dan juga IG saya. Jangan lupa juga di tag seperti Kak Rizky tadi keseruan kita hari ini. Oke, selanjutnya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangarepan yang melalui opening speech-nya tadi bahwa internet itu saat ini sudah menjadi kebutuhan primer sepertinya bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Dari data ini ternyata kontributor internet di Indonesia itu sangat luar biasa sekali di sini ya. Jadi kebanyakan kontributor internet di Indonesia itu adalah para usia 19 sampai 34 tahun ini yang tertinggi. Jadi 49,52% pengguna internet di Indonesia itu yang berusia sekian, dan di pengguna internet di usia 13 sampai 18 tahun 16,68%. Pengguna internet usia 35 sampai 54 tahun itu sebesar 29,55%, dan sisanya yang di atas 54 tahun yaitu 4,24%. Dari data pengguna internet yang ada, ini dapat dideskripsikan bahwa kebutuhan dalam komunikasi di dunia digital sangat diperlukan ternyata oleh masyarakat pada saat ini, terutama untuk kebutuhan dalam bekerja. Karena kita lihat di sini usia produktif ya, jadi untuk berkomunikasi, bahkan sarana umum juga sekarang sudah menggunakan digital yang mungkin bisa membuat lebih efisien dan lebih teratur. Contohnya kalau kita lihat itu ada lampu lalu lintas lah. Lampu lalu lintas itu merupakan salah satu alat digital yang sudah ada di seluruh tempat untuk mengatur lalu lintas sehingga tugas polisi itu dapat menjadi lebih ringan dengan adanya lampu lalu lintas tersebut. Bahkan di Sidoarjo saat ini itu juga ada ITLE yang mengawasi ketertiban berlalu lintas ya, membantu tugas kepolisian yang menggunakan kecanggihan teknologi dan informasi. Tetapi selain ada hal-hal positif yang seperti itu, ternyata ada sisi negatif dari perkembangan dunia digital. Salah satu contoh
sisi negatifnya itu mungkin ada penyalahgunaan perkembangan teknologi. Ternyata banyak pengguna yang memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk melakukan hal yang jahat seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan untuk aksi pendukung teroris. Dari segi pencurian sudah banyak hacker yang menggunakan perkembangan teknologi untuk mengambil uang dari rekening orang lain yang tidak dia kenal. Ini, dan ternyata banyak yang sudah menjadi korban, termasuk teman-teman di Sidoarjo sendiri, teman-teman dosen juga sudah banyak sekali yang ternyata menjadi korban dari sisi negatif perkembangan dunia digital ini. Perlu diperhatikan itu adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan digital yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Arus informasi yang datang dapat mempengaruhi pola pikir dalam diri seseorang. Yang menjadi tantangan masyarakat pada saat ini, pada masa ini adalah dengan kemampuan untuk mencerna informasi yang masuk dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kemampuan mencerna informasi yang positif yang masuk dalam diri seseorang ini itu yang disebut digital culture. Digital culture itu merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan. Kompetensi digital individu itu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam tetap pada batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, dengan kewajiban, dan juga tanggung jawabnya dalam ruang negara. Sedangkan indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau digital culture ini adalah bagaimana sih seharusnya setiap individu itu dapat menyadari bahwa ketika memasuki era digital secara otomatis telah menjadi warga digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu itu harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan yang lain berupa nilai Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa sih seperti itu? Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia. Nih, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kita nyebutkannya adalah archipelago country, di mana ternyata ada banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, sekitar 17.504 pulau yang ada di Indonesia. Itu data di tahun 96. Pada tahun 2020 ini ya, data dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jumlah pulau saat ini itu sekitar 16.771 pulau. Sedangkan suku etnis yang ada di Indonesia itu sejumlah 1.331 suku. Hal ini menyebabkan adanya bahasa daerah yang sangat luar biasa sekali, atau kita nyebutkannya bahasa ibu. Bahasa ibu atau bahasa daerah itu sebanyak 741. Dan Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah terbanyak. Di Indonesia juga itu ada 245 aliran kepercayaan. Luar biasa sekali ya, ada aliran kepercayaan sebanyak 245. Dan juga ada 6 agama resmi yang sudah disahkan berdasarkan keputusan Presiden waktu itu di tahun 2020.
di tahun 2000. Yang sebelumnya ada 5 agama resmi, tetapi di tahun 2000 ada 1 agama tambahan yang diresmikan di negara Indonesia. Teman-teman masih ingat kan ya agama-agama yang merupakan agama resmi di Indonesia ya? Masih kan ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan terakhir yang baru disahkan di tahun 2000 adalah agama Konghucu. Jadi itu merupakan keunikan yang ada di Indonesia. Jadi jangan membuat keunikan ini atau perbedaan ini itu menjadi perdebatan, tetapi harusnya keunikan ini harus kita patut syukuri karena tidak semua negara itu seperti negara kita. Ada negara yang tidak mempunyai wilayah lautan, lockland ya. Ada negara yang tidak memiliki wilayah lautan seperti kita mempunyai wilayah lautan yang sangat luas sekali. Bahkan kalau di persentase itu sekitar 70% wilayah yang ada di Indonesia merupakan wilayah lautan. Oke. Ini Pancasila. Masih ingat kan teman-teman terkait dengan Pancasila? Tapi jangan hanya diingat aja ya, tetapi kita wajib mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi semoga teman-teman tetap hafal sih Pancasila ini, karena Pancasila ini kan kita belajarnya dari TK sampai kuliah pun kita belajar Pancasila. Yuk sama-sama kita mencoba untuk satu-satu kita kupas terkait dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, masih ingat ya? Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yuk, di situ di slide kita bisa lihat bahwa sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai utama. Nilai utamanya adalah nilai cinta kasih. Saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Secara sederhana, nilai cinta kasih ini itu kita diminta untuk hidup beragama dengan baik, memeluk sebuah keyakinan, dan kemudian beribadah atas keyakinan kita tadi. Beribadah itu tentu bukan hanya soal berrelasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kita bisa menjalin relasi dengan sesama, beragama dan beribadah, kemudian menjadi hak setiap warga negara. Dan ini dijamin teman-teman dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi kalau dilihat di sini ada hak, berarti ada konsekuensi logis, yaitu kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu adalah untuk menghormati agama dan ibadah orang lain. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memaksakan agama, tidak boleh memaksakan keyakinan dan cara beribadah tertentu kepada orang lain. Dan juga tidak melakukan perundungan baik verbal maupun non-verbal berdasarkan agama. Tidak boleh menghalangi ibadah orang lain dan merusak sarana prasarana ibadah. Sedangkan karena konsekuensi kita sebagai warga negara digital, warga digital ya, berarti kita nanti bagaimana sih menerapkan nilai cinta kasih atau nilai ketuhanan yang Maha Esa ini di ruang digital. Mungkin kita bisa dimulai dengan kemampuan kita untuk mengakses, mengeksplorasi dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel dan memungkinkan adanya kajian multi perspektif. Hal ini kita perlu lakukan supaya kita tidak tidak terjebak dalam suatu kondisi yang membentuk penyeragaman pemikiran dan adanya ketergantungan pada produsen yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Tuh. Sila kedua sekarang. Sila kedua masih ingat ya teman-teman? Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya adalah kesetaraan. Ya, nilai utama dari sila kedua ini adalah kesetaraan atau setara. Nah, setara di sini itu maksudnya seperti apa sih? Nah, ini. Setara di sini itu dimaksudkan itu bagaimana sih kita sebagai manusia, kita menjadi manusia itu dan bisa memanusiakan manusia lain. Artinya apa? Dalam kita berelasi, dalam kita berinteraksi, dalam kita bersosialisasi, tidak ada yang berlaku seperti Tuhan ataupun Raja. Kita setara, kita mempunyai kedudukan yang merasa lebih baik derajatnya dari manusia yang lain, dari manusia yang lainnya atas dasar apapun. Nah, ini. Dan juga kita tidak boleh ada rasa bahwa kita lebih rendah dibandingkan si itu, kita lebih rendah dibandingkan si dia. Sehingga kita itu tidak bisa atau merasa tidak mempunyai hak untuk bisa melakukan apapun. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kita di hadapan negara mempunyai kesetaraan. Nah, adil di sini ya setara nanti kan hubungannya dengan keadilan. Adil di sini itu kita harus memperlakukan semua orang itu sama baiknya, apapun latar belakangnya, tanpa mendiskriminasikan, mengembangkan tenggang rasa, mengembangkan yang namanya toleransi, empati, tolong-menolong, dan saling mendukung. Nah, sementara adil dan beradab. Beradab di sini mengandung nilai penghormatan atas kehidupan sesuai norma agama, norma sosial budaya, dan juga hukum. Nah, bagaimana sih menerapkan nilai setara ini di ruang digital? Nah, kecakapan budaya digital terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu dimulai dengan kesadaran bahwa kita adalah setara, tidak ada pembedanya, tidak ada pembeda berupa jenis kelamin, berupa ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan juga pembedaan lainnya dalam hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Kita di sini itu diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang definisi konten yang berisi penghinaan, perendahan, pengucilan, perundungan terhadap kelompok tertentu. Kita juga diharapkan bisa meluaskan toleransi. Misalnya nih, pandangan tentang politik, perbedaan pilihan gaya hidup, perbedaan cara beribadah dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa membuka akses informasi terhadap isu-isu minoritas di ruang publik. Jadi jangan sampai lagi ada perbedaan pandangan politik yang menyebabkan perpecahan. Ya, karena kita mempunyai hak yang sama di sini. Oke, yang sekarang sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Inti atau nilai utama dari sila ketiga ini adalah harmoni. Harmoni itu apa sih? Harmoni itu artinya mengusahakan, memprioritaskan, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, di atas kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok apapun. Pada pengamalan sila ketiga ini, kita diingatkan untuk mengutamakan Indonesia, mengutamakan negara kita di atas kepentingan lainnya, untuk selalu menjalin kerjasama, beraliansi daripada berseteru, bersama dan bersatu padu daripada berpecah. Dan juga kita harus bisa mengusahakan konsolidasi daripada memprovokasi konflik yang ada. Ya, ini di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait dengan nilai persatuan Indonesia ini, nilai-nilai harmoni ini dimulai dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Untuk itu kita harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi, dan juga mengelaborasi pengetahuan tentang Indonesia.
ini suatu tantangan buat generasi muda saat ini. Kita sebenarnya harus tahu seluk-beluk tentang Indonesia. Jangan sampai terjadi adanya miskonsepsi terkait dengan kenegaraan kita, tentang kewarganegaraan kita. Itu ya, untuk itu kita harus mencari tahu ini, harus mengakses tentang tanah air kita ini. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kalau kita semakin paham ya, ada kata pepatah kan kalau kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus mengenal Indonesia dulu sehingga apa? Sehingga pemahaman atau pengenalan tentang Indonesia ini itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Kalau kita sudah cinta kepada tanah air, kita juga nanti akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan terhadap ujaran kebencian yang memprovokasi perpecahan. Ya, ini itu yang bisa kita lakukan berdasarkan sila persatuan Indonesia. Sekarang sila keempat. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat ini, nilai yang diutamakan itu adalah nilai demokratis. Ya, demokratis. Kalau kita lihat nilai utamanya adalah demokratis, berarti ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu yang pertama, negara menjamin adanya pembagian kekuasaan. Di Indonesia kan ada ya pembagian kekuasaan menjadi 3 ya, ada legislatif, ada eksekutif, dan yudisial di sana. Terus prinsip berikutnya adalah adanya pemilu atau pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, luber. Adanya manajemen lembaga publik yang terbuka atau transparansi, diakuinya kebebasan berekspresi, peradilan yang tidak memihak, pengakuan hak-hak kelompok minoritas, pemerintahan yang konstitusional, tegaknya supremasi hukum, pers yang bebas, dan keberadaan beberapa partai politik. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Nah, sebagai warga negara nih, ya, sebagai warga negara, kita itu berhak loh sekaligus harus berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi. Jangan sampai kita juga tidak sebagai warga negara Indonesia tidak mengikuti yang namanya demokratisasi ini. Contohnya sih kita bisa dengan yang paling dekat dengan kita itu adalah menghormati pendapat orang lain, ya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Taat hukum juga harus dilakukan, transparan dan akuntabel. Sedangkan kalau di ruang digital, yang bisa kita lakukan itu adalah dengan kesadaran dari diri kita ini untuk mengetahui, untuk mengeksplorasi, untuk menyeleksi, untuk mengelaborasikan informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Ini ya, kita harus tahu bahwa demokrasi itu ada prinsip yang paling utama adalah kesetaraan atau kebebasan berekspresi ya, terus kesetaraan di mata hukum dan pemerintah, sehingga ini memberikan ruang bagi setiap orang itu untuk bisa berekspresi. Yang kelima sekarang, sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai utama. Nilai utamanya adalah gotong royong. Gotong royong ini ya, kita mempunyai makna bahwa kita itu berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, dalam segala lini, ya, dalam bidang ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Nah, hal ini diperuntukkan supaya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pada pengalaman pada aktualisasi praktik baik untuk sila ini itu kita
diharapkan mampu mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, tidak mengeksploitasi orang lain, tidak bersikap boros dan bermewah-mewah, dan juga kita bisa menghargai hasil karya orang lain, dan juga bisa berkolaborasi mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan di ruang digital, kecakapan ini kalau kita nggak punya pemahaman atau rendah pemahaman kita terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa sih yang terjadi? Ini dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber. Munculnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau juga provokasi yang mengarah pada perpecahan ruang digital. Internet itu memang menawarkan platform komunikasi baru yang tanpa batas. Ya, internet itu tanpa batas di media massa itu menjadi personal dan interaktif. Jadi di sini itu semua orang itu bisa berkonten. Tadi Kak Rizky juga sudah menyampaikan hal ini. Kita siapapun bisa loh jadi produsen konten kan gitu, tetapi kita harus tahu bahwa saat kita berekspresi di ruang publik, kita juga harus mempunyai tanggung jawab sebagai warga digital. Nah, ini jadi kita harus bijak dalam bermedia. Kita harus tahu dan mampu memahami batasan antara kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber. Ini. Terus dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kedua, itu tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Nah, ini seringkali loh kita melakukan pelanggaran hak ini tetapi tidak terasa, ya, tidak terasa. Contohnya apa? Mengunggah foto, mengunggah video tanpa adanya persetujuan dua belah pihak. Kita selfie nih, terus hasil foto kita itu saya upload di media sosial saya tanpa persetujuan dari teman saya inilah. Ini salah satu mungkin pelanggaran hak privasi yang sering kita lakukan. Ya, harusnya yang benar itu apabila kita mengunggah foto, mengunggah video yang ada hubungannya dengan orang lain, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk bisa memposting di media sosial kita. Boleh nggak sih foto kita berdua itu saya tayangkan di status WA saya atau di IG feed saya atau di mana gitu ya. Itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak ya, bukan langsung upload lah, itu yang tidak boleh teman-teman ya. Karena apa sih? Karena itu merupakan privasi. Itu merupakan privasi dari kedua belah pihak ini untuk mau diupload atau tidak. Itu. Karena apa? Karena ini banyak pelanggaran pelanggaran yang tercipta apabila tidak ada konsen atau konsensus tadi dari kedua belah pihak ini. Nih, terus juga setelah itu praktik baik kecakapan digital yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja sih praktik baik kecakapan digital yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal ini? Yang pertama, produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, bagaimana sih ini produksi? Kita tahu ya produksi itu berarti kan menghasilkan. Kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten-konten yang mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Baik, Bu Nurul. Ya, Kak. Izin untuk mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi ya, Kak Nurul. Ya, terima kasih Kak Esti. Baik. Ini ya,
pertama tadi mohon maaf, produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu kita diharapkan punya kecakapan yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Tetapi produksi konten atau produk konten yang dihasilkan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa tadi? Nilai-nilai ini tentunya nilai cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan juga kegotong royongan. Supaya apa? Supaya kita juga sadar kita harus juga mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah produksi ada distribusi konten. Nah, distribusi konten ini kita juga harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Setelah itu partisipasi aktif dalam aktivitas digital berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ini? Artinya kita harus memiliki kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan kita untuk terlibat aktif dalam aktivitas yang bertujuan menumbuh kembangkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, ya. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi aktif dalam komunitas digital yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini artinya apa? Kita harus memiliki kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menginisiasi, mengelola, memimpin komunitas digital dan aktif digital yang Pancasilais. Nih. Terus, warga digital yang Pancasilais itu yang bagaimana? Yang pertama, berpikir kritis. Ini kita harus menjadi warga negara digital yang Pancasilais, ini yang berpikir kritis. Berpikir kritis itu melatih kita untuk tidak sekedar sharing lah. Saring dulu sebelum sharing. Bukan hanya copy paste dikirimkan lagi, bukan hanya seperti itu, tetapi kita harus bisa mempertimbangkan apakah konten yang kita produksi atau distribusikan tadi selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Harus dipastikan dulu apakah konten itu benar, apakah konten ini memang memiliki niatan baik untuk orang lain, apakah konten ini memang berkredibel. Itu. Terus yang kedua, meminimalisir unfollow, unfriend, dan block lah. Ini sering terjadi. Kalau sudah nggak suka sama si dia, itu langsung di-unfollow, di-unfriend, dan block lah. Ini hindari teman-teman. Hindari hal-hal yang seringkali gampang men-unfollow, meng-unfriend, atau ngeblok orang lain ya. Ini karena apa? Karena seperti itu bukan merupakan atau berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Kita seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa kita itu setara, tidak ada kita tidak boleh merasa paling benar atas pemikiran kita sendiri, itu tidak boleh. Seperti itu. Kita harus lebih realistis, kita harus realitas terhadap apapun yang ada di media sosial. Yang terakhir, gotong royong, kolaborasi, kampanye literasi digital. Ini perlu ya. Kita sebagai warga digital yang Pancasilais itu berarti kita harus memiliki inisiatif untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunitas digital. Pada konteks ini, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kesediaan kita untuk berkolaborasi dengan beragam entitas untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Seperti mungkin kita bisa membuat flyer tentang kampanye anti PKI. Perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ini, yuk, mumpung masih muda, kita harus berkarya, mempunyai karya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu dari saya, terima kasih, mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Hesti, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Juga saya ingin menyapa adik-adik, Bapak Ibu dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ya. Semoga masih tetap semangat mengikuti acara ini karena ini adalah merupakan acara yang berharga dan penting ya, yang membekali kita dalam menggunakan media digital. Baik, tadi sebagaimana disampaikan oleh Kak Hetty ya, pada sesi ini saya akan memaparkan dari sisi digital ethics atau etika digital. Ya, sebelumnya saya izin share screen. Ya, baik, sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Mungkin langsung saja, bagaimana tadi sudah banyak disinggung oleh dua pemateri sebelumnya ya, terkait dengan digital skill dan digital culture ya. Mungkin di sini juga dalam sesi ini ada beberapa hal yang terkait dengan sampaikan oleh dua pemateri sebelumnya, tapi saya kira tidak apa-apa ya, karena memang satu sama lain saling berkaitan. Nah ini mungkin sedikit perkenalan dari saya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, saya saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya juga sudah terlibat dalam literasi digital ya. Sekarang menjadi pandu digital sejak tahun 2021 sebagai narasumber. Lalu di luar itu kesibukan saya juga saya menjadi pengurus di sebuah lembaga Amil Zakat ya, pengelola zakat, infak, sodako dan wakaf di Bogor. Aktivitas lainnya saya kadang melakukan proses editing untuk artikel atau buku-buku ya. Beberapa karya saya cantumkan di akademia ya. Ya kira-kira itu sedikit tentang saya. Lalu tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan materi literasi digital ya, di mana memang saat ini penggunaan teknologi digital atau media digital meningkat drastis ya, terlebih ketika 2 tahun kemarin kita mengalami pandemi sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara daring ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah ini adalah sedikit data tambahan ya, tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan tentang statistik penggunaan internet atau media digital ya. Nah saya ini khusus terkait dengan pemanfaatan media digital di dalam pendidikan ya. Memang seperti yang kita tahu mungkin setidaknya sejak 2 tahun terakhir misalnya teman-teman semakin akrab dengan apa yang namanya Zoom meeting atau Google Meet dan seterusnya ya. Nah ini menandakan memang dalam dunia pendidikan pemanfaatan media digital itu sangat vital ya, apalagi saat ini gitu ya. Dan saya kira teman-teman sendiri mungkin sebagai mahasiswa saya kira kita asumsikan mungkin lahir tahun 2000-an ya, dan mungkin menjadi bagian dari digital native gitu ya. Artinya mungkin sejak balita teman-teman mendapati lingkungan kita ini memang orang sudah akrab dengan gadget atau internet atau telepon seluler ya. Kalau saya kebetulan dulu memang sempat mengalami era analog gitu ya. Jadi media yang populer hanya televisi saja gitu ya, ada telepon dan seterusnya. Sementara informasi hanya didapat dari berita dari televisi atau media cetak atau koran. Berbeda dengan teman-teman sekarang gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan informasi, berita atau pengetahuan melalui gadget di tangan teman-teman sendiri gitu ya. Ini tentu saja sangat memudahkan. Tapi barangkali akan kita lihat juga, kita cermati secara mendalam gitu ya, seperti apa sebenarnya dampak dari revolusi teknologi informasi yang didorong oleh teknologi digital gitu ya.
Nah, kalau dari sisi etika, gitu ya, tadi juga sudah disampaikan oleh sudah sedikit disinggung oleh beberapa narasumber, gitu ya. Kemunculan era digital ini juga sebenarnya memunculkan beberapa karakter kontradiktif ya, artinya saling satu situasi di mana saling menafikan gitu ya, atau ada benturan-benturan gitu ya. Yang di mana tadi juga disampaikan misalnya kehadiran media digital ini membuat kita bisa terhubung dengan siapa saja, gitu ya. Tidak hanya teman di kampus, tapi juga teman barangkali di daerah lain, di kota lain, bahkan di negara lain ya, yang berbeda negara atau berbeda benua bahkan gitu ya. Nah, internet bisa menghubungkan kita dengan semua itu ya, dengan misalnya kelompok-kelompok yang memiliki kegemaran yang sama, misalnya teman-teman yang menyukai drama Korea misalnya bisa berinteraksi dengan komunitas serupa di kota lain atau bahkan di negara lain. Begitu juga dengan kelompok-kelompok hobi lainnya atau kelompok-kelompok yang memiliki minat tertentu itu akan dengan mudah terhubung dengan orang lain atau kelompok lain berdasarkan kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan visi dan seterusnya gitu ya. Nah itu salah satu kemudahan atau keuntungan yang ditimbulkan dari era teknologi digital ini gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat misalnya fenomena yang terjadi di banyak platform media sosial atau aplikasi percakapan gitu ya, tidak jarang kemudian diskusi yang muncul itu menyebabkan situasi yang tidak terkendali gitu ya, sehingga ini berpotensi untuk memecah belah dan menimbulkan polarisasi masyarakat, polarisasi atau kubu-kubuan gitu ya di masyarakat gitu. Itu. Ini biasanya terjadi misalnya menjelang pemilu atau mungkin ketika muncul satu kebijakan yang kontradiktif atau ya seperti itu, atau kebijakan yang kontroversial. Lalu kemudian internet juga membuat kita semakin mudah memperoleh informasi. Ada begitu banyak informasi. Jadi informasi itu menyediakan ratusan ribu atau miliaran informasi seperti itu. Namun juga di saat yang sama ternyata melahirkan kedangkalan berpikir gitu ya. Karena apa? Karena melimpahnya informasi ternyata juga justru kalau kita lihat kenyataan di ruang-ruang digital malah tidak membuat kita semakin terpelajar kadang. Tidak tampak terpelajar, malahan justru yang terjadi misalnya kita cenderung reaktif, emosional, dangkal, dan tidak reflektif gitu ya. Seolah-olah tidak ada ruang bagi kita untuk berefleksi, merenungkan hal-hal yang sudah kita lakukan dan seterusnya, karena saking seringnya kita dibanjiri, dibombardir oleh berbagai macam informasi gitu ya. Lalu juga misalnya tadi disampaikan bahwa teknologi digital juga memungkinkan kita untuk meningkatkan kreativitas, karena internet itu membuka berbagai kemungkinan baru ya, tidak hanya tadi kita mudah terhubung, kemudian kita mudah memperoleh informasi dan seterusnya, tapi juga kita bisa meningkatkan kreativitas. Tadi misalnya kita bisa membuat konten untuk TikTok, untuk YouTube dan seterusnya gitu ya. Tapi di satu sisi karena saking banyaknya kreativitas, bentuk-bentuk kreativitas tersebut, kadang juga arahnya tidak jelas gitu, mau kemana gitu ya. Banyak hal yang cepat berlalu, apa yang kita ciptakan, konten-konten tertentu yang diciptakan 2 atau 3 bulan yang lalu itu bisa hilang tanpa bekas gitu, misalnya 5 atau 6 bulan ke depan gitu ya. Dan akhirnya kita juga susah untuk membedakan mana yang benar-benar
perlu gitu ya dalam skala prioritas hidup kita. Gitu. Nah itu saya kira salah satu situasi kontradiktif yang diciptakan oleh kultur digital. Lalu juga dengan era teknologi digital ini memang kita semakin mudah untuk memberdayakan diri atau diberdayakan. Ya misalnya kita bisa belajar memasak, bisa belajar menciptakan sesuatu dari YouTube gitu ya, atau ya kita juga bisa berbagi sesuatu ya yang barangkali bermanfaat bagi orang lain, tapi di saat yang sama banyak dari kita atau mungkin rekan-rekan kita yang mengalami kasus penipuan online dan seterusnya. Jadi semakin mudah terperdaya. Gitu. Nah ini satu situasi yang kontradiktif. Nah mari kita lanjut. Nah sehubungan dengan itu muncul masalah etik ya. Masalah-masalah etika di ruang digital seperti misalnya kasus perundungan gitu ya. Barangkali di kampus atau di kelompok-kelompok tertentu sering muncul masalah perundungan biasanya ketika antara senior dan junior gitu ya. Ya, mohon maaf sebentar. Ya, baik, mohon maaf tadi ada. Saya lanjutkan ya. Nah ini ada beberapa contoh kasus terkait dengan masalah-masalah etika ya, seperti pembajakan, pencurian data, penyadapan, penipuan online, pelanggaran privasi tadi sudah beberapa kali disinggung oleh pemateri sebelumnya, atau mengunggah foto-foto yang tidak pantas, pencemaran nama baik dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini adalah masalah-masalah etika di ruang digital. Dan kata lain sebenarnya dalam berteknologi digital itu kita tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup gitu ya. Tapi juga memerlukan kecerdasan emosional gitu ya. Nah, apa itu sebenarnya kecerdasan emosional? Nah, kecerdasan emosional itu kata dasarnya dari istilah emosi gitu ya. Nah, emosi itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti bergerak jauh, tapi kemudian secara istilah yang sering dikenal sekarang emosi itu mengacu pada perasaan dan pikiran yang khas ya, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar atau dalam diri individu ya. Sebagai contoh misalnya emosi gembira ya itu cenderung mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga terapis orang akan mudah tertawa, mudah tersenyum gitu ya karena ada emosi gembira. Sementara emosi sedih mungkin mendorong perilaku yang sebaliknya, misalnya sering menangis, muram dan sebagainya. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan kecerdasan emosional? Dan di sini saya meminjam definisi dari Thorndike. Ya. Thorndike ini adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika. Dia mendefinisikan kecerdasan emosional itu untuk berperilaku bijaksana dalam berhubungan dengan sama manusia. Nah, kecerdasan emosional itu sendiri ada beberapa bentuk ya, misalnya di sini berupa self awareness, ya, artinya kita mampu mengenali emosi kita sendiri gitu ya, dengan mampu mengenali emosi kita sendiri, misalnya dalam keadaan marah atau dalam keadaan sedih, kita bisa bertindak sesuai kondisi emosional kita. Ya artinya ketika kita sedang marah ya kita harus tidak boleh mengambil keputusan yang itu akan berdampak signifikan ya bagi kita. Lalu kemudian ada self regulation di mana kita mampu untuk mengendalikan emosi kita ya. Lalu kemudian motivasi di mana kita bisa menyemangati diri ya, yang menyemangati diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Gitu.
Kemudian juga ada empati, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya di mana kita bisa belajar memahami perasaan orang lain dan kita memperlakukan orang lain sesuai dengan itu gitu ya. Kemudian ada social skill ya, di mana social skill ini kita bisa kemampuan kita dalam menjalin komunikasi untuk membangun hubungan sosial ya, pertemanan atau membangun jaringan dan seterusnya. Nah, ini satu bentuk kecerdasan emosional juga ya. Kepandaian kita dalam bergaul gitu ya, kepandaian kita dalam bersikap terhadap sesama, kemudian kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda dan seterusnya. Nah, ini memerlukan satu bentuk kecerdasan emosional yang disebut sebagai social skill gitu ya. Nah, kelima unsur kecerdasan emosional ini sebenarnya merupakan dasar dari perilaku etis dalam cara kita berkomunikasi di ruang digital gitu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang etika digital ya. Apa sih sebenarnya etika digital itu? Nah, etika digital itu sendiri sebenarnya mengatur soal perilaku kita dalam bermedia digital dan membantu kita dalam membuat pilihan-pilihan tindakan yang benar dan sadar. Nah, sehingga dengan kita memahami etika digital itu memungkinkan kita untuk sebagai pengguna teknologi digital mampu memanfaatkan kehadiran media digital ini secara positif. Etika digital itu sendiri terdiri dari beberapa komponen gitu ya, atau terdiri dari beberapa prinsip ya. Pertama terkait dengan kesadaran ya, di mana kesadaran ini maksudnya mengacu pada proses pengambilan keputusan untuk bertindak berdasarkan kesadaran kita sendiri gitu ya. Artinya tidak dalam situasi tertekan atau paksaan ya, melainkan murni berdasarkan kesadaran kita sendiri, atau kita melakukan sesuatu itu secara sadar. Kemudian juga prinsip lainnya terkait dengan integritas ya, di mana kita menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran dan seterusnya. Selanjutnya adalah terkait dengan tanggung jawab ya. Artinya kita ada kemauan untuk menanggung konsekuensi dari sikap dan perilaku kita. Ya, misalnya jika kita berbuat kesalahan, ya kita harus mau menanggung resiko dari kesalahan tersebut. Gitu ya. Kita tidak lari dari tanggung jawab. Lalu kemudian prinsip etika juga selalu mengedepankan kebajikan. Ya, artinya selalu mengutamakan prinsip kemanfaatan, nilai-nilai kemanfaatan, kemanusiaan, kebaikan dan keadilan. Nah, dalam konteks bermedia digital ya, ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya ketika kita menerapkan etika digital itu. Ya, misalnya dalam cara kita berinteraksi gitu ya. Itu kan terjadi proses komunikasi dua arah antar pengguna. Misalnya ketika kita sedang menggunakan aplikasi tertentu seperti media sosial atau platform percakapan seperti WhatsApp dan seterusnya. Nah, yang perlu dilakukan di sini tentu saja kalau misalnya di media sosial atau aplikasi percakapan, kita bisa menjalin pertemanan gitu ya, baik dengan kalau teman-teman di kampus, baik dengan teman-teman satu kampus atau antar kampus atau teman lain di luar itu. Lalu kemudian juga kita harus mengedepankan prinsip pengendalian diri, jangan mudah terpancing dan seterusnya. Dan kita juga harus senantiasa menghargai privasi orang lain. Bagaimana tadi disinggung, misalnya kita tidak boleh memposting foto ya tanpa persetujuan yang bersangkutan ya, kecuali mungkin foto kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya foto itu memuat potret orang lain ya, saya kira itu wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu. Lalu kita juga harus berusaha untuk senantiasa dewasa dalam bersikap ya, tidak reaksional, tidak mudah terpancing, dan bertanggung jawab tadi ya, dan selalu berorientasi pada kreativitas, produktivitas dan kemanfaatan dalam bermedia digital. Nah, selanjutnya dalam berpartisipasi
di ruang digital berdasarkan prinsip-prinsip etika digital tadi ya. Yang diperlukan adalah kita berperan aktif dalam berbagi informasi yang positif ya dan bermanfaat baik melalui media sosial ataupun lainnya dalam interaksi daring. Gitu. Nah di sini kita harus menghindari berbagi informasi yang menuai polemik atau mengandung unsur kebohongan atau hoax ya, atau mengandung unsur ujaran kebencian, hate speech, pornografi, perundungan dan kekerasan itu harus kita hindari. Nah selanjutnya dalam konteks membangun kerjasama atau kolaborasi di ruang digital ya, yang dimaksud kolaborasi di sini adalah kerjasama antar pengguna media digital untuk memecahkan masalah bersama. Nah yang perlu dilakukan di sini kita membangun inisiatif dan menyalurkan informasi yang yang jujur, akurat ya dan etis, ya, artinya wajar melalui bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ya kalau di kampus mungkin ya kerjasamanya pertama dengan rekan-rekan satu kampus atau antar kampus atau dengan para pihak yang di luar kampus misalnya untuk kepemudaan dan seterusnya. Nah harus dihindari kita membangun kolaborasi yang kiranya akan merugikan banyak pihak. Contohnya apa? Misalnya kita berkolaborasi memproduksi berita atau informasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain atau mengandung unsur-unsur unsur-unsur pelanggaran privasi, unsur-unsur berita bohong dan seterusnya, atau unsur-unsur yang memuat unsur-unsur unsur pelecehan gitu ya, kekerasan seksual dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana misalnya penerapan etika digital? Ya, izin mengingatkan Pak, waktunya tersisa 5 menit lagi Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hesti. Saya coba lanjutkan ini beberapa slide lagi ya. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan memanfaatkan etika digital di dalam kita berpartisipasi, berinteraksi dan berkolaborasi. Ya. Lalu sekarang bagaimana dengan menerapkan etika digital di lingkungan perguruan tinggi gitu ya, di kampus? Pertama, misalnya bisa kita lakukan dalam konteks tata kelola informasi ya. Misalnya ketika kita mengerjakan tugas itu selalu diupayakan untuk memilih sumber-sumber informasi, data dan pengetahuan yang dapat kita tanggungjawabkan. Ya. Dan juga kita menghindari plagiarisme atau menjiplak karya orang lain. Lalu kita juga harus senantiasa berupaya memeriksa sumber informasi yang kita terima gitu ya, sejauh mana itu informasinya valid atau tidak, akurat atau tidak. Nah di sini mungkin tadi seperti disampaikan oleh Mbak Rizky bahwa salah satu kecakapan di era digital yang sangat diperlukan itu adalah berpikir kritis ya. Kita harus senantiasa memeriksa ulang apa yang kita terima. Jangan kita terima begitu saja, tapi harus kita lihat sejauh mana itu valid, bermanfaat dan tidak memuat unsur-unsur negatif atau melanggar privasi orang lain. Lalu penerapan etika digital lainnya dalam konteks kehidupan di kampus ya, pendidikan tinggi misalnya dalam situasi atau interaksi antara mahasiswa maupun interaksi antara mahasiswa dan dosen ya. Nah di sini kita harus selalu menerapkan tata krama dalam berinteraksi di media digital. Sebagaimana kita menerapkan tata krama sopan santun ketika kita berinteraksi di dunia offline ya, di dunia di luar jaringan atau di dunia sehari-hari gitu ya, di dunia nyata. Jadi ada satu ungkapan misalnya perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Gitu ya. Nah ini berlaku juga dalam ketika kita berinteraksi di ruang digital, di dunia digital. Kita selalu menjunjung tinggi sopan santun, nilai-nilai kepantasan, kewajaran, jangan mudah menyakiti orang lain. Lalu nah ini untuk itu kita harus menghindari berkomentar negatif di room chat ya, baik di aplikasi percakapan ya, misalnya di WhatsApp group atau
ya di room chat seperti di Zoom dan seterusnya ya. Dan kita juga harus selalu mengedepankan privasi. Misalnya ketika kita menghubungi dosen, diusahakan tidak dalam waktu yang orang lain sedang beristirahat, misalnya jam tengah malam kita menghubungi dosen gitu ya, menanyakan tugas atau mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, diusahakan kita harus selalu menghargai privasi gitu ya, karena mereka juga sedang beristirahat. Jadi intinya ketika kita berinteraksi misalnya dengan menghubungi dosen pembimbing atau dosen wali gitu ya, ya sebaiknya di jam normal, di jam kerja biasa antara pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Misalnya di luar itu kita harus menghargai privasi orang lain karena dosen kita pun tentunya memiliki keluarga dan anak-anak yang juga harus diperhatikan gitu. Kita jangan sampai mengganggu kehidupan mereka seperti itu ya. Lalu kemudian juga lakukanlah diskusi secara sehat dan tertib ya. Tadi juga banyak disampaikan ya, kita hindari ungkapan-ungkapan negatif ya dan seterusnya. Nah ini yang terakhir mungkin 1-2 slide lagi. Nah dalam konteks partisipasi di dunia kampus ya, etika dengan dipandu prinsip-prinsip etika digital ya, kita sebaiknya didorong untuk melibatkan diri dalam kampanye digital, misalnya melawan berita hoax ya atau kekerasan seksual di kampus gitu ya. Nah ini satu bentuk partisipasi positif ya yang sangat bernilai etis gitu ya. Lalu kemudian juga terlibat aktif dalam mendorong terwujudnya lingkungan kampus yang inklusif misalnya dan kondusif untuk belajar. Misalnya kita mengkampanyekan satu lingkungan belajar yang ramah untuk difabel gitu ya, seperti itu. Kita harus dorong terus situasi seperti itu ya. Lalu kemudian juga bebas dari kekerasan seksual misalnya, itu adalah hal-hal yang harus kita dorong terus ya. Itu bisa kita lakukan juga melalui kampanye di media sosial atau di platform-platform digital yang lain. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi ya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika tadi. Misalnya dengan memanfaatkan platform-platform kolaboratif ya, seperti WhatsApp Group, ya, mailing list, Google Drive, Dropbox dan seterusnya, secara empatik, positif dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah fasilitas yang disediakan oleh dunia digital untuk membantu proses pembelajaran. Misalnya menyimpan file di Google Drive, di Dropbox bersama-sama agar mudah diakses gitu ya oleh siapapun gitu ya. Karena misalnya ini kalau Google Drive dan Dropbox ini kan kita bisa akses dari mana saja gitu, tanpa harus terikat pada device atau alat yang kita gunakan. Lalu juga kita bisa bekerja sama dengan berbagai kelompok organisasi baik dalam kampus, antar kampus maupun ekstra kampus gitu ya, maksudnya di luar kampus, untuk menyelenggarakan kegiatan positif lainnya melalui platform media digital seperti misalnya kita menyelenggarakan webinar gitu ya, diskusi online ya gitu, atau konten podcast yang sifatnya kita membahas hal-hal yang positif gitu ya dan memotivasi kita dan juga berguna untuk masyarakat banyak atau setidaknya berguna untuk kita sebagai mahasiswa atau sebagai insan universitas gitu ya. Atau kita juga bisa melakukan fundraising gitu ya. Ini kan satu modus kolaborasi yang belakangan sering banyak digunakan misalnya dengan menggunakan platform Kita Bisa. Tentu saja untuk membiayai kegiatan-kegiatan positif ya, seperti kampanye literasi digital atau kampanye-kampanye lain untuk mewujudkan satu lingkungan yang inklusif, toleran, demokratis ya, dan kondusif untuk belajar seperti itu. Nah, terakhir, jadi sebagaimana kita sudah simak dari pemaparan mulai dari materi narasumber pertama, kedua, dan dari sisi pilar etika digital,
Yang perlu kita tekankan adalah kita harus memanfaatkan teknologi digital ini secara optimal untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip etika ya, sebagaimana dalam kehidupan nyata. Juga tadi misalnya disampaikan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam pemanfaatan teknologi digital itu. Nah itu harus kita junjung tinggi dan kita jadikan pegangan ketika kita berinteraksi di dunia digital atau ketika kita bermedia digital. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Kak Hesti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.